membahas tentang 4 tahapan itu ya, juga dari file ini ya, dari file ini. Jadi malam hari ini sudah ada yang bertanya, yaitu dari Dadan, skripsinya nanti eksperimen ya. Jadi X-nya itu adalah pemberian atau penerapan formula itu ada 3 macam ya, 3 macam formula. Kemudian yang akan diamati adalah ya tingkat kesukaan konsumen ya, yang diukur menggunakan skala 1 sampai 5 ya. Nah, nanti karena yang dibandingkan itu lebih dari 2 ya, jadi ini X-nya itu dikelompokkan menjadi 3 tadi itu ya. Berarti lebih dari 2. Kalau hanya 2, kemarin uji T independen begitu ya. Iya, Pak. Kalau lebih dari 2, termasuk yang diceritakan oleh Dadan tadi itu, berarti nanti menggunakan ANOVA, one way ANOVA. Jadi nanti ada two way ANOVA, ada one way ANOVA ya. Jadi kalau yang diceritakan oleh Dadan ini one way ANOVA, ANOVA 1 faktor. Karena yang akan diuji itu hanya 1 faktor, yaitu faktor formula ya. Jadi kalau nanti lebih dari 2 faktor atau 2 faktor begitu, maka nanti ada istilah two way ANOVA begitu ya. Nah, ini one way ANOVA. Seperti apa contohnya, praktisnya? Ini ada di halaman berapa? Ada di halaman contoh itu ya. Ada beberapa contoh itu. Kalau ini 2 kelompok ya. Nah ini ya, one way ANOVA. Dadan pernah melihat ini? Sudah pernah melihat halaman ini? Udah pernah, Pak, cuman belum paham. Oke, baik ya, good. Berarti sudah tahu bahwa di file ini sudah menyaksikan itu ya, baik ya. Jadi ini contoh one way ANOVA ya. Jadi kalau Dadan tadi itu ada 3 saja ya. Kalau di contoh ini ada 4 macam ya. Jadi yang dibandingkan itu 4 treatment yang berbeda. Dadan tadi itu ada 3 treatment yang berbeda, formula 1, formula 2, formula 3 ya. Jadi ceritanya nanti sama dengan ini, hanya beda konteks ya, beda tema ya. Kalau di halaman ini, sebuah penelitian ditujukan untuk mengetahui cara apa yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Nah, nanti konteksnya Dadan itu kan sebenarnya mirip. Sebuah penelitian ditujukan untuk mengetahui formula mana yang paling efektif untuk meningkatkan kesukaan konsumen, begitu kan? Atau minat konsumen. Iya, Pak. Begitu kan? Iya. Oke, jadi sama ya, sama. Jadi redaksinya sama. Kemudian dilakukanlah percobaan. Kalau di sini 4 metode belajar bahasa Inggris yang berbeda diuji cobakan kepada 4 kelompok siswa. Ya. 4 metode belajar tersebut adalah, nah berarti kalau konteksnya Dadan, kemudian dilakukan percobaan. Ada 3 formula yang berbeda, begitu ya. Nanti kemudian akan diamati ya. Ini 4 ini adalah belajar bahasa Inggris melalui komunitas, belajar bahasa Inggris melalui buku-buku novel berbahasa Inggris, ada belajar bahasa Inggris melalui pembiasaan mendengarkan musik-musik berbahasa Inggris, liriknya maksudnya ya. Belajar bahasa Inggris melalui pembiasaan film-film berbahasa Inggris dan seterusnya. Ada 4 treatment. Kalau Dadan ada formula 1, formula 2, formula 3 ya. Nah, tujuan umum penelitiannya itu adalah eksplorasi pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan bahasa Inggris siswa. Kalau Dadan, eksplorasi pengaruh formula, begitu ya? Iya, Pak. Terhadap kesukaan produk. Minat konsumen. Produk. Oke, good. Tujuan khususnya membandingkan kemampuan bahasa Inggris siswa dalam kelompok pembelajaran dengan metode yang berbeda, yaitu melalui komunitas novel, musik, dan film. Dan membandingkan preferensi atau minat atau kesukaan konsumen terhadap produk ya dalam tadi itu ya berdasarkan formula yang berbeda-beda itu ya. Nah, hipotesis penelitiannya bahwa kemampuan bahasa Inggris siswa antar kelompok pembelajaran dengan metode yang berbeda akan berbeda. Kalau punya Dadan sama. Jadi bahwa minat konsumen atau kesukaan konsumen itu terhadap produk itu nanti berbeda ya, berbeda dengan formula yang berbeda itu.
Atau intinya ada formula tertentu yang akan membuat minat konsumen itu bervariasi. Jadi dugaannya secara khusus itu adalah nanti itu ada formula tertentu yang membuat konsumen itu berbeda. Berbeda itu harapannya sebenarnya dalam hal ini adalah yang paling tinggi nanti tentunya ya. Kita akan ingin mencari formula mana yang membuat konsumen itu lebih menyukai daripada formula yang lain. Nanti begitu ya. Jadi yang paling ekstrim ya, yang terbaik. Baik, hipotesis statistiknya kalau mau ditulis dalam bentuk simbol seperti itu. Nah, 0 itu berarti tidak ada perbedaan ya. Berarti mu1 sama saja dengan mu2, sama saja dengan mu3, mu yang bacanya, sama saja dengan mu4. Mu itu di situ melambangkan rata-rata ya. Jadi rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa pada kelompok 1 sama saja dengan rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa pada kelompok 2 dan seterusnya, sama saja. Berarti tidak ada perbedaan efek ya dari berbagai treatment yang diberikan itu ya. Jadi intinya H0-nya berbunyi semua treatment memberi efek yang sama saja. Begitu kan H0-nya? Iya, Pak. Oke. H alternatifnya atau H1-nya bahwa ada treatment yang memberikan efek berbeda. Atau dengan kata lain tidak semua mu sama, begitu ya. Jadi bahasa lainnya boleh ditulis ada perlakuan atau treatment yang memberikan efek berbeda. Itu H alternatifnya. Itu ya. Nah, saya datanya seperti ini. Nah, nanti Dadan datanya pasti 3 kolom ya. Nanti setiap kelompok berapa orang? Dadan. 25, Pak. Oke, dibuat sama untuk setiap kelompoknya. Setiap kelompoknya sama. Dibuat sama. Iya. Oke, 25, 25, 25 gitu ya. Harus sama nggak sih? Iya, Pak, sama. Harus nggak sih? Enggak. Harus sama nggak? Harus sama. Harus sama. Kenapa? Kenapa harus sama? Karena biar bisa bedain, Pak. Oke, sebenarnya tidak harus sama ya. Kan nanti yang dilihat itu rata-ratanya ya. Sebenarnya tidak harus sama. Tapi kalau bisa sama, itu lebih bagus ya. Jadi kalau bisa sama, itu lebih baik. Tapi sebenarnya tidak harus sama ya. Dalam prakteknya boleh berbeda. Misalkan kelompok 1 itu 25, kelompok 2 24, kelompok 3 itu 25, itu nggak apa-apa ya. Nanti yang dilihat kan rata-ratanya ya. Tapi kalau bisa sama, itu lebih baik ya, lebih baik. Oke, baik. Jadi datanya seperti ini nanti gambarannya, betul nggak? Nah, sekarang statistik inferensinya. Statistik uji yang digunakan adalah uji F atau ANOVA. Nah, gini ya. Jadi yang digunakan itu ANOVA ya, analisis of varian. Nanti ujinya itu uji F kalau ANOVA itu ya. Asumsi normalitas dan homogenitas varian dapat diabaikan karena ANOVA memiliki sifat robust. Nah, jadi ini nanti ada referensinya ya. Jadi ANOVA itu termasuk dalam kelompok statistik yang robust istilahnya ya. Robust itu adalah kokoh ya. Dia tidak banyak terpengaruh oleh pelanggaran asumsi ya. Jadi kalau seandainya nanti ternyata tidak bisa ditunjukkan atau tidak bisa dibuktikan normalitas dan homogenitas variannya, maka sebenarnya tidak masalah kita tetap menggunakan ANOVA karena ANOVA itu termasuk dalam kelompok statistik yang robust. Nanti saya tunjukkan referensinya ya. Tapi kalau kita bisa menunjukkan bahwa asumsi normalitas dan homogenitas variannya terpenuhi, itu lebih bagus ya. Nah, itu bisa kita abaikan. Jadi itu bisa boleh saja dilanggar asalkan nanti ukuran sampelnya setiap kelompoknya sama. Jadi N1 sama dengan N2 sama dengan N3 sama dengan N4 ya. N itu apa? N kecil ini melambangkan apa? N kecil ini melambangkan apa? Ukuran sampelnya yang tadi disebut oleh Mas Dadan itu 25 itu loh ya. Ya, Pak. Jadi kalau setiap kelompoknya 25, 25, 25 itu bagus ya. Meskipun nggak harus ya. Nah, jadi nanti seandainya pada saat uji normalitasnya itu kok tidak bisa menunjukkan datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka sebenarnya tidak apa-apa tetap dilanjut menggunakan ANOVA. Karena ANOVA termasuk dalam kelompok statistik yang apa?
Bas. Robust. Jadi dia tidak terpengaruh atau tidak banyak terpengaruh oleh pelanggaran asumsi. Ya, jadi seandainya pun dilanggar, sebenarnya akan memberikan kesimpulan yang hampir sama, ya, hampir sama. Nah, baik, prosedur SPSS-nya nanti analyze, compare mean, lalu klik one way ANOVA. Jadi di situ sudah ada langkahnya ya. Jadi nanti tinggal praktek. Makanya saya minta kawan-kawan mahasiswa mempraktekkan sesuai tahapan ini ya. Mata kuliah yang lain sudah ada tatap muka? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Ya. Oke. Saya kemarin belum bisa menjanjikan apa. Sebenarnya saya ingin ya ada tatap muka karena saya ingin mempraktekkan ini ya. Tapi apa waktunya yang belum ketemu ya. Belum ketemu. Mungkin nanti ada sesi tertentu yang barangkali kita bisa semua bawa laptop begitu ya. Lalu praktek saya bisa melihat satu persatu mahasiswa mempraktekkan, itu akan lebih enak ya, lebih enak. Semoga nanti ketemu ya waktunya. Nah, jadi prosedurnya di SPSS seperti itu, lalu outputnya begitu tuh, outputnya ya. Jadi nanti akan muncul output untuk apa? Uji homogenitas varian ya. Di situ uji homogenitas variannya pakai uji apa? Leven. Jadi outputnya ini ya. Judul tabelnya Test of Homogeneity of Variant. Ini adalah menguji homogenitas varian. Maksudnya adalah apakah 3 kelompok yang diuji tadi itu, kalau Mas Dadan ya, kalau saya kan 4 kelompok. Apakah setiap kelompok dalam 4 kelompok tadi itu memiliki varian yang sama? Varian tahu ya, varian ya? Varian tahu kan varian? Varian itu apa tahu ya? Iya, Pak. Tahu, oke. Ngitung varian bisa kan? Ada min, ada varian. Kalau ngitung min itu gimana? Kalau ngitung min kan gampang ya. Datanya itu dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya atau ukuran sampelnya, gitu kan? Iya, Pak. Oke. Kalau ngitung varian juga bisa, pasti gampang ya. Yang biasa dilambangkan dengan S itu loh. S itu sama dengan, S kuadrat itu sama dengan apa? XI min, X bar, dikuadratkan per dan seterusnya ya. Jadi yang varian itu menggambarkan keberagaman datanya, betul nggak? Jadi varian itu semakin besar nilainya, berarti itu semakin menggambarkan apa? Bahwa datanya itu beragam, keragamannya tinggi, betul nggak? Iya, Pak. Oke, semakin kecil nilai varian, maka semakin menunjukkan bahwa datanya itu keragamannya rendah atau mendekati seragam, betul nggak? Betul, Pak. Oke, nilai varian paling kecil berapa? Nilai varian itu paling kecil berapa? 0, betul nggak? 0. Jadi kalau varian itu kalau nilainya 0 berarti apa? Tidak ada keragaman. Ternilai. Berarti seragam, betul nggak? Jadi kalau satu kelas nilainya 9 semua, itu berarti variannya berapa? Variannya 0, tidak ada keberagaman, ya, berarti seragam, gitu ya. Oke, jadi kalau uji homogenitas varian itu maksudnya adalah menguji apakah antar kelompok itu memiliki varian yang sama ataukah berbeda. Jangan-jangan ada kelas atau kelompok tertentu yang jauh lebih bervariasi daripada kelompok yang lain. Maksudnya begitu ya? Ya, Pak. Jadi harapannya itu adalah variannya yang sama, harapannya itu homogen, itu sama ya. Sebenarnya kita itu akan membandingkan min-nya kan, rata-ratanya kan? Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Sebenarnya analisis varian itu nanti yang dibandingkan itu antar kelompok itu kan min-nya, tetapi untuk membandingkan itu kita harus memperhatikan variannya ya. Apakah variannya itu beragam ataukah seragam ya? Kalau harapannya seragam. Jadi setelah variannya itu hampir sama, maka kita bisa melihat perbedaan rata-ratanya ya. Nah, baik. Jadi di sini membacanya Leven statistik nilainya 0,188. Jadi kalau membaca output dari SPSS itu tulisannya begini ya. Titik ada di depan itu maksudnya apa? Koma. Oke, good. Berarti ini artinya maksudnya adalah 0,188, begitu ya? Iya, Pak. Oke. DF-nya sama dengan
DF itu adalah degree of freedom ya. Nanti kapan waktu saya jelaskan, ini agak panjang ya. Lalu lihat ini, nilai sig-nya itu ya. Sig ini singkatan dari signifikansi ya. Di situ tertulis 0,904. Ingat kembali bahwa pengujian hipotesis itu kriterianya selalu sama ya. Tolak H0 jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari alfa yang ditetapkan. Semua uji hipotesis begitu ya. Di sini nilai signifikansinya berapa? 0,904. Apakah dia lebih kecil dari alfa? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar berarti kesimpulannya apa? Menerima H0. Betul nggak? Iya, Pak. H0. Padahal H0-nya berbunyi apa? H0-nya berbunyi apa? Jadi kalau setiap uji hipotesis itu kita harus tahu rumusan hipotesisnya. H0-nya berbunyi apa, H alternatifnya berbunyi apa. Kalau uji homogenitas varian, maka H0-nya berbunyi apa? Tidak ada perbedaan varian. Oh iya. Ya, itu berarti homogen, betul nggak? Iya, betul. Iya, Pak. Nah, alternatifnya itu ada perbedaan varian. Itu berarti heterogen. Jadi harapannya dalam hal ini menerima H0 atau menolak H0? Menerima H0 ya. Dan ternyata di sini nilai sig-nya 0,904 ya. Berarti kesimpulannya adalah menerima H0. Berarti disimpulkan bahwa 3 kelompok tadi itu memiliki varian yang homogen. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang lihat output ANOVA-nya. Ini output ANOVA-nya ya. Nilai signifikansinya berapa? 0. 0,000. Oke. Apakah sebenarnya ini betul-betul 0 bulat? Enggak, Pak. Enggak. Aslinya itu sebenarnya ada angkanya di belakang ya. Tapi mungkin setelah digit yang kesekian. Jadi sebenarnya dia bukan betul-betul 0 bulat 0 ya. Enggak. Itu ada nilainya. Mungkin saja aslinya adalah 0,000023. Mungkin saja begitu. Tapi karena dia berhenti pada 3 digit di belakang koma, maka nggak kelihatan angkanya sebenarnya di mana. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya dia tidak betul-betul 0 bulat ya. Nah, sekarang lihatlah interpretasinya ya. Cara interpretasinya ini. Nah, ya. Jadi ini menjawab nanti pertanyaannya Mas Dadan tadi itu. Coba lihat interpretasinya. Tabel test of homogeneity varian menyajikan nilai signifikansi uji Leven untuk pengujian homogenitas varian. Nilai signifikansi yang ditampilkan adalah sebesar 0,904, lebih besar dari 0,05 yang ditetapkan oleh peneliti ya. Sehingga keputusan yang diambil adalah menerima H0 yang berarti bahwa varian antar kelompok populasi adalah homogen. Dengan demikian, asumsi homogenitas telah terpenuhi. Meskipun asumsi ini dapat saja diabaikan jika kondisi ukuran sampel pada setiap kelompok sama. Nah, begitu ya. Nanti redaksinya boleh niru ini ya, boleh juga dikembangkan dengan redaksi yang lain. Tapi intinya begitu, ya. Intinya begitu cara interpretasinya ya. Nah, lalu dilanjutkan dengan tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA menyajikan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000. Angka sesungguhnya tidak benar-benar 0 ya. Oleh karena itu lebih baik dalam hal ini ditulis ada tanda begitu, lebih kecil dari 0,001. Logis nggak kalau saya nulis begitu? Berarti dia lebih kecil dari 0,001. Ya, pasti lebih kecil dari itu. Ya. Yang artinya lebih kecil dari 0,01. Dan itu lebih kecil dari 0,05, sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima H alternatif. Artinya bahwa mean score hasil tes antar kelompok tidak semuanya sama. Ya, tidak semuanya sama. Jadi begitu sudah disimpulkan berarti ada perbedaan, selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut. Ya. Jadi pasangan kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan. Dalam hal ini digunakan uji Tukey HSD atau CV ya. Jadi tadi kalau Mas Dadan itu menulis uji lanjutnya pakai apa tadi? LSD. Iya, Pak. Oke, karena uji lanjut itu macamnya banyak, nanti boleh silakan dipilih ya. Saya memilih dalam hal ini ada 2 itu. Nanti di SPSS itu dimunculkan semua juga boleh ya. Semua di checklist begitu nanti akan dimunculkan semuanya. Uji lanjutnya pakai apa? Untuk pengujian lebih lanjut ya.
Karena yang di awal tadi kita hanya baru mendapatkan kesimpulan ada perbedaan, begitu saja kan? Nah, uji lanjut ini itu untuk menelusuri sebenarnya yang paling bagus itu yang mana. Ya. Dan ini hanya dilakukan kalau kesimpulannya adalah menolak H0. Kalau kesimpulannya menerima H0, berarti tidak ada perbedaan, maka tidak perlu ada pengujian lebih lanjut. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, good. Nah, outputnya seperti ini. Ya, outputnya hasil uji lebih lanjut tadi itu. Ya, tadi saya ada berapa treatment? 4 kan? Ada 4. Oke, cara bacanya begini. Jadi ini membandingkan setiap pasangan-pasangan. 1 dan 2, ini saya bandingkan ya, antara 1 dan 2. Jadi antara perlakuan 1 dengan perlakuan 2, mana yang lebih baik? Jadi lihat mean difference-nya, perbedaan mean-nya, I dikurangi J. Jadi 1 dikurangi 2, jadi rata-rata yang di kelompok 1, kalau dikurangi dengan rata-rata di kelompok 2, hasilnya 3, berarti positif ya. Kalau 1 dikurangi 2 itu positif, 1 ini maksudnya kelompok 1, 2 itu kelompok 2, ya. Atau treatment ya. Kalau treatment 1 dikurangi treatment 2 itu positif, berarti pasti treatment 1 itu rata-ratanya lebih tinggi, betul nggak? Iya, Pak. Karena ketemunya positif, ya. Berarti kalau positif berarti 1 yang lebih baik, betul nggak? Iya. Lebih besar. Rata-rata yang di treatment 1 lebih besar daripada yang 2, ya. Jadi karena ketemunya positif, berarti treatment 1 lebih baik dari treatment 2. Ya. Tapi apakah perbedaannya itu signifikan? Dilihat ini nilai signifikansinya 0,7. Berarti signifikan nggak? Enggak. Enggak, karena dia tidak lebih kecil dari alfa yang ditetapkan. Berarti meskipun selisih, meskipun secara matematik 1 lebih tinggi dari 2, tapi ternyata perbedaannya tidak signifikan. Berarti antara 1 dan 2 dianggap sama saja. Sama saja. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perlakuan 1 dengan perlakuan 2. Nah, bacanya begitu ya. Iya, Lalu bacanya begini, antara 1 dengan 3, selisihnya negatif. 1 dikurangi 3 negatif, berarti pasti 3 lebih tinggi daripada 1, betul? Iya, Betul. Dan itu apakah perbedaannya signifikan? Iya, Pak. Signifikan. Berarti 3 disimpulkan memberikan efek yang lebih baik daripada 1. Begitu ya. 4 memberikan efek yang lebih baik daripada 1. 2 dan 1 sama saja. 2 dan 3 lebih baik 3. Betul nggak? Iya, Pak. 2 dan 4 lebih baik 4. Cara membacanya begitu ya. Cara membacanya. Nanti pada akhirnya kita bisa membuat urutan. Nah, begini urutannya ya. Jadi 1 tadi komunitas, 2 itu novel, 3 itu musik, 4 itu film. Ya. Jadi cara membuat urutannya, coba berarti, ini. Ya, begini. Tabel multiple comparison memberikan informasi tentang signifikansi perbedaan setiap pasangan yang mungkin. Ini yang tadi saya sebutkan ya, nanti cukup dibaca ya. Antara 1 dan 2, ya, komunitas dan novel, perbedaannya tidak signifikan, ditunjukkan oleh bla bla bla. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Nanti ini bisa dibaca untuk melengkapi penjelasan yang tadi itu. Sekarang, dan seterusnya. Antara 1 dan 4 dan seterusnya ya. Dengan demikian, jika di-ranking, nah ini pada akhirnya nih. Ya. Tadi itu yang saya tampilkan 2 macam model pengujian ya, antara HSC dengan CV ya. Ini lihat yang keempat ini ya. Antara 3 dan 4, yaitu musik dan film, menurut hasil uji Tukey HSD disimpulkan perbedaannya signifikan. Namun, menurut hasil uji CV disimpulkan perbedaannya tidak signifikan. Coba 3 dan 4. Ya. 3 dan 4 tadi itu. Ada perbedaan antara hasil uji CV pakai CV sama apa? Tukey. 4 ini. Sama Tukey ya. Tukey yang kolom mana nih? CV yang mana? Ini kolomnya, nah ini. Ya. Ini Tukey, ini CV ya. Ini HSC, ini CV ya. Nah, tadi ada perbedaan. Itu kan formulanya berbeda ya, cara ngitungnya ya. Nanti kalau Mas Dadan pakai LSD ya, juga dimungkinkan akan memberikan perbedaan ya. Jadi kita bisa membandingkan nanti ya. Jadi kalau ada perbedaan begitu, bagaimana kita pada akhirnya memutuskan? Ini yang saya tulis ya. Antara 3 dan 4, yaitu musik dan film, menurut hasil uji Tukey HSD disimpulkan perbedaannya signifikan. Ditunjukkan oleh angka signifikansi sebesar 0,046. Memang sudah mendekati 5 sih, betul nggak itu?
0,046 kan sudah kritis ya, betul nggak? Halo? Iya. Iya, Namun, Pak. menurut Bulan. hasil uji CV, disimpulkan perbedaannya tidak signifikan. Jadi ditunjukkan oleh nilai signya itu 0,079 ya. Jadi sudah di atasnya 0,05. Dalam hal perbedaan seperti ini, misalnya dipilih rekomendasi berdasarkan CV dengan pertimbangan bahwa hasil TUKI juga mendekati batas kritis, betul nggak? Betul, Pak. Karena dia sudah mendekati batas kritis sih sebenarnya. 0,046 itu kalau di buletin ya, buletin ke atas ya sudah menuju 0,05. Sehingga lebih aman untuk menyimpulkan tidak ada perbedaan signifikan. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, good. Ya. Dengan demikian, jika di ranking sekarang setelah kita membandingkan sepasang-sepasang tadi itu, sekarang di ranking musik dan film memberikan pengaruh positif yang tertinggi. Itu ranking pertama. Ya, ada 2. Sementara novel dan komunitas memberikan pengaruh positif yang kedua. Itu ranking kedua. Nah, jelas ya lo ya? Iya, Pak. Nanti bisa dilakukan seperti itu. Nah, harapan saya kawan-kawan mahasiswa mencoba mempraktekkan pakai data fiktif begitu ya. Nah, praktek dan juga membaca sampai tuntas file yang 26 halaman ini. 27 ini kan yang halaman pertama hanya judul ya. Jadi silakan itu dibaca ya. Nanti bisa juga ini untuk menginspirasi, oh riset saya bisa model begitu ya. Riset saya bisa model begini ternyata ya. Dan dokumen ini sudah saya unggah di ResearchGate ya. Dokumen ini sudah saya unggah di ResearchGate ya. Dan itu sudah banyak dibaca oleh orang. Di sini tertulis 38.000 dibaca. Dan itu nanti bisa membantu kawan-kawan mahasiswa mendesain dan juga menganalisis data risetnya. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini membantu ya. Cukup ya, halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan lainkah selain ini? Kalau cukup kita akhiri ya. Tidak perlu lama, yang penting efektif ya. Iya, Pak. Iya, Betul. Pak. Oke, ya. Harapan saya minggu depan ketika saya tanya sudah dibaca tuntas atau belum, harapan saya semuanya sudah jawab sudah gitu ya. Setuju nggak? Ya, Pak, setuju. Setuju ya, baik. Ini nanti rekamannya saya unggah juga di YouTube sehingga bisa dipelajari kembali oleh kawan-kawan mahasiswa. Gitu ya. Semoga ini membantu dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan dan penuh dengan keberkahan. Saya ucapkan selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum.